Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Baiklah, masih dengan Pak Eka Wibowo, Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN kelas 8 ya. Materinya adalah judul materinya adalah B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi materi ini masih ada kelanjutan dari materi minggu yang lalu ya, tentang Pancasila sebagai dasar negara atau arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita bagian B adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi maksudnya Pancasila itu kalau di suatu negara itu seperti fondasi ya. Kalau suatu bangunan itu fondasi. Kalau di negara Indonesia berarti fondasinya adalah Pancasila. Dan kalau pandangan hidup itu berarti tujuan hidup kita itu mana. Nah, sebagai bangsa Indonesia berarti tujuan hidup adalah yaitu ke Pancasila itu. Jadi kita bisa menggali atau juga bisa bertingkah laku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, nah setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian dapat menyimpulkan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Jadi setelah kalian belajar hari ini atau melihat materi ini, supaya kalian tuh bisa menyimpulkan apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa Pancasila sebagai pandangan hidup. Tapi dengan benar ya, jangan asal-asalan aja. Nah, itulah tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Nah, materi hari ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, dan kita akan melihat penjelasan apa sih Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, apa sih ya Pancasila sebagai pandangan hidup? Nah, yang ketiga itu gabungan dari 1 dan 2, itu apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi ketiga materi ini akan saling berkaitan satu dengan lain. Untuk itu kalian simak baik-baik materinya, jangan sampai tidak disimak dengan baik. Selanjutnya, oke, nomor 1 dulu, Pancasila sebagai dasar negara. Apa ya Pancasila sebagai dasar negara? Nah, Pancasila sebagai dasar negara yaitu semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Jadi fondasi kalau ibarat bangunan, fondasi itu paling dasarnya ya. Bangunan sebelum berdiri bangunan itu harus dibuat dulu fondasinya supaya apa? Menguatkan bangunan atau suatu kalau suatu bangunan. Tapi kalau suatu negara fondasinya itu bukan batu bata bukan, tapi ciri, cita-cita, acuan dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Jadi jelas negara Malaysia dengan Indonesia berbeda fondasinya. Ya, kalau Indonesia pastilah Pancasila. Nah, selanjutnya adalah para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Jelas ya. Menurut pendiri negara bahwa negara Indonesia membutuhkan suatu dasar bagi penyelenggaraan negara. Kalau tanpa ada fondasi, bangunan akan rubuh. Sama halnya juga negara akan hancur kalau punya adanya fondasi. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah dijadikan tujuan. Jadi kita kan pergi selalu punya tujuan. Jadi tujuannya adalah ke Pancasila. Cita-cita negara Indonesia adalah tetap ke Pancasila ya. Dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup. Jadi
kita punya pandangan ke depan, yaitu sebagai bangsa Indonesia berarti tidak lepas dari yang namanya Pancasila. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita simak. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pegangan hidup kita, ya, pedoman hidup kita sebagai orang Indonesia. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandang hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Jadi biarpun ada pegangan hidup, way of life, pedoman hidup, pandangan hidup atau petunjuk hidup, semuanya sama artinya, ya. Nah, lebih lanjut, Pancasila sebagai pandang hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijawai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila itu sebagai petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sila pertama ketuhanan Maha Esa berarti kan petunjuk kita bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mentaati perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sila kedua juga sama, ya. Bagaimana kita bisa kemanusiaan adil beradab itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemanusiaan adil beradab itu berarti kita sama sebagai manusia harus punya kemanusiaan, dan selanjutnya sampai sila yang kelima. Itulah, ya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup berarti perilaku masyarakat kita harus dijawai oleh nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Jangan sampai perilaku kita bertolak belakang dengan Pancasila. Itu tidak sesuai dengan jiwa maupun pandangan hidup Pancasila tersebut. Baik. Nah, yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Oke, kita simak. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi di suatu negara, terutama negara Indonesia, penyelenggaraan negara itu diatur oleh yaitu Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi negara itu tidak menyeleweng kemana-mana, harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Itu ya sangat penting sekali, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia harus bersumber dengan Pancasila. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi pondasi atau dasar penyelenggaraan negara itu adalah di dalam Pancasila. Terutama presiden tidak harus sesuai dengan Pancasila. Kalau presiden berperilaku atau penyelenggaraan negaranya, baik presiden, gubernur, bupati maupun yang lainnya tidak sesuai dengan Pancasila, ya, itu tidak baik buat bangsa atau negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pedoman kita dalam bertingkah laku itu ada di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kalau kita bertingkah laku yang baik, berarti kita sudah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Kalaupun ada berperilaku yang tidak baik, berarti belum sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Jadi pandangan hidup itu intinya kita sebagai orang Indonesia harus bertingkah laku sesuai dengan sila 1, ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan adil beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah, ya. Jadi bertingkah laku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini yang terakhir, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.